misi Muhammadiyah kan ini, TBC itu ya, tahayul, bid'ah, khurafat. Pak, kalau kita diundang tahlilan bagaimana? Kalau kita di masjid itu terus alhamdulillah salafi itu. Muhammadiyah itu sudah melompat jauh. Perguruan tingginya sudah berapa didirikan? Masa masih ngurus jenggot? Kita itu hanya menyampaikan. Adapun menerima dan tidak itu bukan urusan kita. Kalau kita itu beda pendapat, Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya dakwah Islam mengandung arti jelas tadi, panggilan, seruan, ajakan untuk berislam. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua sasaran yang kita berdakwah. Sasaran pertama kepada umat ijabah. Di dalam Muhammadiyah ada istilah umat ijabah. Umat ijabah itu adalah umat yang sudah Islam. Dan itu ada caranya. Yang pertama adalah dengan pendekatan persuasif. Ada orang Islam itu nggak sholat, itu pendekatannya pendekatan secara persuasif. Dan tidak boleh konfrontatif. Makanya Muhammadiyah itu nggak kasar ya dalam berdakwah. Tidak dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, enggak. Muhammadiyah itu apa? Elastis, persuasif, tidak konfrontatif. Persuasif pendekatan. Bagaimana Pak Air Fakhruddin waktu dakwah ke Sumatera? Waktu itu ada kelompok ibu-ibu, kebetulan ustadznya yang biasa mimpin yasinan itu nggak bisa berhalangan. Pak Air Fakhruddin disuruh mimpin yasin, mau dia. Begitu disampaikan, tanya Pak Air Fakhruddin bilang, ibu-ibu ini sudah berapa tahun yasinan? Ini sudah 20 tahun Pak Yai. Gimana caranya yasinan? Ya biasa dibaca rame-rame, setelah itu doa, sudah. Oh gitu ya. Pak Air Fakhruddin bukan nolak, malah menawarkan yang bagus gitu ya. Apa kata Pak Air Fakhruddin? Bagaimana kalau saya punya yasinan model gaya baru? Wah gitu kan. Bagaimana itu Pak? Yasinan model gaya baru itu. Nah begini, saya mau tanya, ibu-ibu sudah hafal? Sudah Pak Yai. Ibu-ibu sudah tahu maksudnya? Nah itu Pak Yai belum. Nah oleh sebab itu gitu ya, kita itu jangan hanya saja hafal, tapi sekian lama itu supaya ada tambahan ilmu, saya menawarkan yasinan model gaya baru. Gimana itu Pak Yai? Saya baca satu ayat dua ayat, kemudian saya artikan satu persatu, saya jelaskan. Lama-lama malah justru jamaah itu minta diisi Pak Air terus, nggak mau diisi oleh ustadz yang dulu. Karena apa? Merasa ilmunya itu bertambah. Ini namanya apa? Elastis, tidak menolak, tapi ikut bergabung, tapi bisa merubah. Nah itu gaya model seperti itulah di Muhammadiyah. Tidak kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wah itu ya lari orang gitu kan. Andaikan pesan begitu kan dengan cara yang bijak. Makanya Quran menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tujuan dakwah itu mengubah pandangan hidup supaya orang itu berubah. Ya ayyuhalladzina mustajibu lillahi wal rasul idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah, seruan Rasul. Apabila Allah itu ngajak kepada kamu yang bisa menghidupkan dalam kehidupanmu. Jadi dakwah itu adalah mengajak bagaimana supaya orang itu lebih maju. Itu tujuan dakwah. Terus membebaskan manusia dari kegelapan hidup menuju kebenaran Islam. Kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur. Jadi tujuan dakwah itu adalah asalnya gelap supaya menjadi terang. Karena banyak orang-orang terbelenggu oleh kesyirikan-kesyirikan, supaya bebas dari kesyirikan diajak untuk menuju lillah walir rasul, menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah. Bagaimana supaya umat itu semakin tercerahkan? Makanya ada istilah dakwah yang mencerahkan. Kita dakwah itu kan merangkul, bukan memukul. Kita dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Nah, itu dakwah. Jadi harus tahu bagaimana kita cara berdakwah. Nah, orientasi dakwah. Dakwah Islam itu pertama-tama harus berorientasi kepada pembebasan manusia dari kegelapan hidup. Sudah, dzulumat, dzulmun ilan nur, bukan minan nuri ilan dzulumat.
dari kesyirikan menuju ke tauhid. Itu tujuan dakwah kan di situ. Dari sesembahan batu menuju sesembahan kepada Allah. Kedua, dakwah itu diaktualisasikan dalam bentuk penyampaian misi Islam sebagaimana secara sempurna kepada umat manusia. Jadi misi Islam itu apa? Karakter Islam itu apa? Itu disampaikan. Makanya karakter Islam itu adalah Islam itu agama tauhid, agama yang memang hanya la ilaha illallah. Dan itu misi semua Rasul adalah menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Kalau di Quran jelas itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Semua Rasul itu kami utus di setiap umat itu misinya adalah an ibudullaha, hanya menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menghindari taghut. Taghut artinya sesembahan selain Allah. Ini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ya. Baru-baru ini mungkin ibu bapak tercerahkan oleh semua khotib yang terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim itu menyampaikan ketauhidannya, dan tegas Nabi Ibrahim itu kepada bapaknya aja dulu. Bapaknya dibilang, bapak ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Bapak, aku tahu dan umatmu itu dhalalil mubin, tegas. Tapi kita mungkin belum berani kepada bapak kita begitu ya. Jadi Nabi Ibrahim terkenal disebut bapaknya tauhid kan. Proses dalam meyakinkan Tuhannya aja beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Tahu bintang, oh ini apalah, la uhibbul afilin. Tuhan kok bisa tenggelam. Tahu bulan, nggak suka bulan. Tahu matahari, akbar, akbar. Tapi begitu tenggelam juga baru ini wajah tuh. Wajhi alladzi fatarus samawati wal hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi mengajak dari kesyirikan menuju tauhid. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melindungi agama Islam dan kesia-siaan dan penakwilan orang-orang yang tidak memahaminya dengan baik. Maka hati-hati kita kalau menafsirkan Al-Quran. Kita ini baru statusnya baru membaca tafsir-tafsir. Kalau kita menafsirkan itu kayaknya belum. Kita ini baru banyak membaca tafsir-tafsir. Kalau kita jadi mufasir itu namanya belum. Hafal Quran juga nggak tahu, ada yang hafid atau nggak di sini ya. Hafal hadis berapa? Misalnya kita itu membaca, kemudian membandingkan, baru kita ngambil bacaan. Kalau kita menafsirkan ngarang tafsir sendiri gitu ya, nah itu belum. Kadang-kadang kita itu mubtada aja belum tahu ya. Khobar aja kadang-kadang belum tahu, apa itu naat man'ut aja belum tahu menafsirkan Al-Quran. Sekarang tasjid dakwah Muhammadiyah membentuk pribadi muslim yang memiliki iman yang kuat, ilmu yang mendalam, dan berperilaku sesuai dengan hukum Allah, dan berakhlak mulia, akhlakul karimah. Jadi tasjid dakwah itu adalah membentuk pribadi yang muslim. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Membangun keluarga yang sakinah itu diawali kita sendiri sebagai seorang kepala keluarga. Kalau Quran menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kita sendiri bikin contoh. Dakwah mencerahkan merupakan paradigma baru dalam mendakwahkan Islam sebagai sumber nilai ajaran dan spirit gerakan. Jadi itu kiat-kiat bagaimana supaya kita itu berdakwah dengan baik. Kita bawa firman Allah itu kemana-mana itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Jangan sampai kita mentang-mentang dari kota kemudian ke kampung, bahasanya bahasa kota dibawa ke kampung. Dulu ada orang KKN. Ini karena mungkin belum memahami tata cara dakwah. Biasanya di kampus kan diajari bahasa-bahasa yang keren-keren gitu ya. Begitu KKN ke kampung menerangkan kepada ibu-ibu, ibu-ibu kita itu sering ibu-ibu kita baca berita-berita yang aktual. Akhirnya jamaah tanya ibu-ibu, nah apa aktual itu? Aktual itu adalah yang masih hangat. Akhirnya ibu-ibu pagi-pagi masak singkong. Begitu masak singkong, disuguhkanlah anak-anak tadi, anak-anak ini singkongnya masih aktual. Padahal hangat di situ adalah hangat bukan karena hangat kena api. Maka Rasul menyatakan, khotibu ala qadri ukulihim. Nah, ngomonglah kamu
kepada orang sesuai dengan audien kemampuan mereka itu bagaimana. Jadi kalau tingkatan Pak Imin ya Pak Imin, Pak Ejo ya Pak Ejo gitu ya. Makanya yang terakhir itu tingkatan intelektual, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah diskusi bila perlu saling berdalil gitu ya. Itu kalau sudah bisa dalil, wajadilhum billati hiya ahsan gitu. Dakwah pencerahan harus bermuatan pendidikan, berpikir positif dan kreatif dengan mencerdaskan umat, dibiasakan untuk menjauhi pola-pola hidup yang masih syarat dengan ini Bu. Misi Muhammadiyah kan ini TBC itu ya, takhayul, bid'ah, khurafat. Tapi cara menyampaikannya kita itu harus cara menyampaikan yang tidak menyakitkan orang, tapi orang itu tersentuh dengan kata-kata kita. Pak Fakhruddin tadi kan enggak, oh ini yasinan bid'ah, enggak begitu. Tapi dia malah ikut. Ada sering yang bertanya itu begini, Pak kalau kita diundang tahlilan bagaimana? Kalau saya dengan Pak Nur Muslim beda pandangan ya, enggak apa-apa, beda itu kan dalam Muhammadiyah itu banyak berbeda juga enggak apa-apa gitu ya. Kalau saya diundang tahlilan, saya terus terang saya enggak datang. Tapi nanti begitu selesai tahlilan, saya datang mendoakan si jenazah. Nah, kalau Pak Nur Muslim begini, datang tapi nanti diam, enggak ikut, menghormati tuan rumah. Monggo silakan, itu hikmahnya masing-masing. Sehingga tetangga saya sendiri itu sekarang udah tahu kalau ada tahlilan itu sekalipun nggak diundang, saya itu datang tapi selesai acara ya mudah-mudahan Allah mengampuni bapak sampean. Oh makasih gitu kan. Itu adalah sebuah teknis, tidak nimbrung tapi menyampaikan. Itu namanya persuasif ya. Dan orang tidak merasa tersakiti. Akhirnya lama-lama ya paham. Oh, ini Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu ini melihat di rumah saya, langsung tak gambari Muhammadiyah supaya tahu Muhammadiyah enggak mengundang tahlilan gitu kan. Tapi nanti kalau ada undangan-undangan pernikahan, undangan-undangan apa, oh kita bisa dului itu. Undangan khitanan, oh kita dului. Tapi kalau urusan-urusan seperti itu, kita punya teknis masing bil hikmah. Kalau begitu nggak jelas, ya jelasnya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi nolak juga tidak, tapi kita datang setelah acara. Nggak mungkin orang nolak kita datang ke situ malah didoakan kok. Mudah-mudahan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim. Enggak makan Pak. Oh maaf ya sudah, saya sudah makan juga. Padahal sudah makan betul gitu ya. Saya juga sering diundang pengajian ibu-ibu yang biasa yasinan. Saya datang. Tapi caranya misalkan salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam. Nanti Bapak Ibu kalau saya yang mimpin nanti salamun qaulam mir rabbir rahim itu sekali saja ya. Oh ya Pak, enggak masalah. Jadi ada hikmah cara kita berdakwah. Nah, kalau Ustaz Khair ini malah keras lagi itu. Enggak mau. Nah, gitu ya. Oh, laisa minnah gitu, jangan sampai gitu ya. Apalagi mengkafirkan. Jangan. Membid'ahkan orang itu orang yang dibutuhkan sakit. Tapi cara kita bagaimana supaya kita itu tadi persuasif, hati tersentuh, tidak menyakitkan. Tapi juga kita tidak terjebur ke sana. Bisa-bisa malah kita merombak. Ada yang pernah begini, saya diundang, Pak tahlilan ya. Saya kata tahlilan, tapi kalau saya boleh ceramah, saya akan ceramah Bu. Oh ya Pak, nanti tambah ceramah ya. Nanti saya akan ceramah. Ceramah disampaikan tentang kematian. Malah itu yang menyentuh daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih menyentuh ceramah dikaitkan dengan tahlilan. Nah kan gitu. Jadi ada dakwah itu dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Nah, kalau sudah tingkatan bisa diajak dalil ya baru wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dalam masalah-masalah perbedaan pendapat, ini kita harus menghargai. Di Muhammadiyah itu ada perbedaan kok. Coba kalau kita lihat di Jawa. Di Jawa itu ada yang mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita di sini rata-rata apa? Alhamdulillahirabbil. Padahal itu sama-sama ada dalilnya. Kalau di putusan tarjih Muhammadiyah itu boleh yang pakai bismillah, boleh yang langsung alhamdulillah, tapi bismillahnya dibaca maksudnya gitu ya, jangan dibuang. Bisir atau bil jahr. Kalau saya ngimami di tempat itu saya pakai bismillahirrahmanirrahim karena ada dalilnya. Makanya ada tarotan bisir wa tarotan bil jahr. Nah, sewaktu-waktu kita dengan sir, sewaktu-waktu dengan, bahkan kalau kita melihat pidatonya Pak bukan
ceramahnya Pak Ketua PDM Malang. Kalau kita di masjid itu terus alhamdulillah salafi itu. Makanya nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu ada masjid Muhammadiyah kok pakai bismillahirrahmanirrahim. Wah, kok Muhammadiyah kok begini? Enggak. Memang begitu. Ada bismillah, ada juga alhamdulillah. Dulu ada Ustaz Gofar ngimami di sini itu dari Jogja dia. Teman saya juga sama-sama. Pakai bismillah. Waktu ada penataran, ada latihan di sini. Padahal itu sama juga dengan saya sekolahnya di Bangil juga. Biasa di sini alhamdulillahirabbil alamin. Ke sini pakai bismillah enggak apa-apa. Boleh. Jenggot juga gitu. Ini Pak Sabri ini jenggotan ya. Wah, ini salafi ya. Wah, itu. Oh, ini malah justru yang berhasil menyingkirkan salafi. Di Seroyan. Urusan jenggot itu nggak usah dibahas. Orang sudah pada sampai bulan mengurus jenggot. Loh, kan ya kan? Ya Pak Harto loh, Muhammadiyah Tulen mantan ketua PDM Barito Utara. Nggak jenggotan juga. Kalau kita lihat gambarnya kita kan jenggotan. Makanya jenggotan itu sebagai aksesoris atau sebagai hal yang wajib atau hanya modis. Kalau sebagai ideologis berarti kita itu wah haram nyukur. Kalau hanya sebagai aksesoris, ya menampakkan bahwa kita itu laki-laki. Ada yang setengah-setengah gitu. Kayak dakhlan itu kan jenggotan tapi nggak panjang. Orang salafi itu beda juga masalah jenggot. Kalau Syekh bin Bas itu nginggu jenggot harus panjang-panjangnya. Kalau Nasruddin Albani enggak, pokoknya saya genggaman sini. Sekarang jenggot kita ini sebagai aksesoris atau ideologis atau modis. Atau karena istri nyuruh jenggotan supaya kelihatan tua, orang perempuan lain enggak tertarik. Bisa juga. Jenggot karena nakut itu. Urusan jenggot enggak usah dibahas. Muhammadiyah itu sudah melompat jauh. Perguruan tingginya sudah berapa didirikan? Masuk ngurus jenggot. Baduk pulang, jenggot panjang, celana ningkrau itu. Jadi jenggotannya beda-beda. Muhammadiyah beda dengan salafi jenggotan semua. Ini sunnah. Memang kalau kita lihat Pak Kiai zaman dulu jenggotan. Pak Gus Salim ya itu kan jenggotan. Sampai orang-orang Belanda bilang mbak gitu tau. Tapi kayak Gus Salim kan orang yang pandai diplomasi kan. Begitu mau sambutan, mohon keamanan sebelum saya melanjutkan sambutan saya, kambing-kambing yang baru mengembek dikeluarkan semua. Agar komunitas madu itu yang diajak itu berdaya, diperlukan adanya edukasi, pelatihan, keterampilan hidup, life skill ya, keterampilan sosial. Memang dakwah itu begitu. Saya itu dulu lama di Timur ya 10 tahun dakwah di sana. Ya sama dengan anak-anak itu ngajari apa. Itu dakwah. Makanya dakwah bil hal itu afsahu min lisan. Tindakan itu lebih menyentuh daripada lisan. Dakwah pencerahan sebenarnya mampu merubah komunitas. Kalau di Semarang itu ada ketua tafsir itu mengumpulkan waria-waria, itu komunitas waria. Diajak buka bersama. Kemudian ke penjara. Itu juga termasuk dakwah komunitas. Itulah malah justru dikembangkan sekarang oleh Muhammadiyah. Bisa juga misalkan mengumpulkan janda-janda semua. Komunitas janda. Ditambahi Pak yang sudah tua. Dakwah pencerahan sebenarnya mampu merubah ya komunitas tadi. Mustahik penerima zakat menjadi muzaki. Ya, ini kalau bisa itu hebat gitu ya. Kalau dulu di Surabaya itu merombak doli ya, itu pelopornya termasuk adalah orang Muhammadiyah. Sekarang dirombak menjadi lahan pengajian. Oh itu hebat sekarang. Rasulullah SAW awal dakwahnya menekankan pentingnya kemandirian, hidup dengan spirit filantropis, semangat mendermah, memberi. Sampai Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulya hiya mumfikahu wal yadus sufla yasailu. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah pemberi, tangan di bawah adalah penerima. Maka kita berusaha menjadi orang yang memberi. Dakwah mencerahkan tanpa kekerasan dan pemaksaan. Kita itu hanya menyampaikan. Adapun menerima dan tidak itu bukan urusan kita. Makanya disebutkan dakwah itu adalah termasuk perbuatan yang mulia
Sampai Allah menyatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalih. Mana sih ada ucapan yang lebih baik bila dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah. Sampai Rasulullah menyatakan begini, ya Ali, kalau sekiranya ada orang yang dapat hidayah dari Allah lantaran kamu, maka itu lebih baik bila dibandingkan dengan khumur ni'am. Khumur ni'am adalah unta yang merah yang mahal harganya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi dakwah itu luar biasa. Kita hanya menyampaikan urusan hidayah, urusan Allah. Coba kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW mendakwai pamannya aja nggak bisa kan? Sampai mau meninggal itu talqin. Nah, ini talqin yang benar di Muhammadiyah kan itu kan? Ya amikul la ilallah, ya amikul la ilallah, ya amikul la. Paman di saat sakaratul maut kan ucapan la ilallah, ucapan la ilallah. Ushidu biya indallah. Nanti aku jadikan saksi di hadapan Allah. Gimana pamannya yang merawat, pamannya yang membela, sampai ditalqin seperti itu. Tapi apa akhirnya? Di sebelah kanan kirinya itu ada Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah kamu meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Sini ngajak la ilaha illallah, sini ngajak tetap. Akhirnya dia tetap tidak masuk Islam. Sehingga apa? Rasulullah sedih. Begitu Rasulullah sedih, dihibur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Tapi hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah sudah, aku akan mintakan ampun terus. Turun ayat, maka nali nabiyyin waladina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu ulba. Tidak pantas seorang nabi dan orang beriman mintakan ampun kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya menyampaikan saja dan tidak boleh tadi pakai kekerasan, pemaksaan. La yukallifullahu nafsan, enggak maksa Allah. Yang kedua, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Adapun masuk agama, ya alhamdulillah. Oh, saya itu ibu bahagia. Pernah itu jenazah saya itu direbut kok. Tapi saya juga enggak ikut ngerebut. Jadi waktu di Timur itu kan ada masuk Islam. Begitu masuk Islam, udah bilang Ustadz, saya nanti tetap Islam terus. Ya kita bina terus. Begitu meninggal, keluarganya ngerebut, harus dikubur secara mereka. Ya kita nggak usah. Tapi yang jelas dia secara zahir di hadapan kita adalah sebagai orang Islam. Urusan itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu. Nah, di sini juga pernah ada begitu. Rebutan jenazah. Akhirnya nggak usah rebut-rebut gitu ya. Kecuali kalau ada bukti-bukti yang nyata. Kalau Islam terhadap binatang saja diperlakukan santun, bahkan dengan memberi minuman kepada anjing masuk surga. Ya kan ceritakan mungkin ya. Oh, kehausan masuk sumur, begitu minum dilihatnya di atas ada anjing. Kemudian orang ini bilang, oh ini anjing ini haus kayak saya tadi. Kemudian diambil sepatunya. Kemudian dikasih minum, kata Rasulullah itu masuk surga. Dengan binatang aja kita berbuat, apalagi kita sama-sama sesama manusia. Gak usah gontok-gontokan. Kalau kita itu beda pendapat, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalku, bagi kamu. Tapi kalau sudah beda agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi intinya orang Islam harus bersatu sehingga orang Islam kuat dan wibawa, maka yang non muslim menjadi takut. Inilah teror yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim. Saya kira itu kita cukupkan sekian.